Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas biografi lengkap Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said atau Mbah Arwani Kudus. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said lahir pada hari Selasa Kliwon pukul 11 siang tanggal 15 Rajab 1323 Hijriah bertepatan dengan 5 September 1905 Masehi di Kampung Kerjasan, Kota Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Amin Said dan Hajah Wanifah. Nama asli beliau sebenarnya Arwan, tambahan I di belakang namanya menjadi Arwani. Itu baru dipergunakan sejak kepulangannya dari haji yang pertama pada 1927. Sementara Amin bukanlah nama gelar yang berarti orang yang bisa dipercaya, tetapi nama depan ayahnya Amin Said. Kiai Haji Arwani Amin adalah putra kedua dari 12 bersaudara. Saudara-saudara beliau secara berurutan adalah Muzainah Arwani Amin, Farhan, Solika, Haji Abdul Muksid, Hafid, Ahmad Dain, Ahmad Malik, I'anah, Nikmah, Muflihah, dan Ulia. Dan sekian saudara Mbah Arwani, demikian panggilan akrab Kiai Haji Muhammad Arwani Amin yang dikenal sama-sama menekuni Al-Quran adalah Farhan dan Ahmad Dain. Ahmad Dain, adiknya Mbah Arwani ini bahkan terkenal jenius karena beliau sudah hafal Al-Quran terlebih dahulu daripada Mbah Arwani, yakni pada umur 9 tahun. Ia bahkan hafal hadis Bukhari Muslim dan menguasai bahasa Arab dan Inggris. Kecerdasan dan kejeniusan Dain inilah yang menggugah Mbah Arwani dan adiknya Farhan terpacu lebih tekun belajar. Konon menurut Kiai Haji Sya'roni Ahmadi, kelebihan Mbah Arwani dan saudara-saudaranya adalah berkat orang tuanya yang senang membaca Al-Quran, di mana orang tuanya selalu menghatamkan membaca Al-Quran meski tidak hafal. Selain barokah orang tuanya yang cinta kepada Al-Quran, Kiai Haji Arwani sendiri adalah sosok yang sangat haus akan ilmu. Ini dibuktikan pada perjalanan panjang beliau berkelana ke berbagai daerah untuk mondok berguru pada ulama-ulama. Semasa hidupnya, beliau juga mengajarkan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang pusat kegiatannya bertempat di Masjid Kuanaran. Beliau memilih tempat ini karena suasana di sekeliling cukup sepi dan sejuk. Di samping itu tempatnya dekat perubahan dan sungai Gelis yang airnya jernih untuk membantu penyediaan air untuk para peserta kholwat. Dengan keharuman namanya dan berbagai pujian dan sanjungan penuh rasa hormat dan takzim atas kealimannya, beliau wafat pada tanggal 25 Rabiul Awal tahun 1415 Hijriah atau berpatan dengan tanggal 1 Oktober tahun 1994 Masehi dalam usia 92 tahun dalam hitungan Hijriah. Beliau dimakamkan di Komplek Pesantren Yambu'ul Quran Kudus. Mbah Arwani Kudus melepas masa lajangnya dengan menikahi ibu Nyai Hajah Nakiyah Kot. Beliau menikah pada tahun 1935 Masehi, di mana pada saat itu status beliau adalah seorang santri dari Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta. Ibu Nakiyah adalah putri Kudus yang kebetulan cucu dari guru atau kiainya sendiri, yaitu Kiai Haji Abdullah Sajat. Dari pernikahannya dengan Ibu Nakiyul Kut ini, Kiai Haji Arwani Amin diberi 2 putra dan 2 putri. Putri pertama dan kedua beliau adalah Umi dan Zukali Ulia. Namun kedua putri beliau ini meninggal dunia sewaktu masih bayi. Yang tinggal sampai kini adalah kedua putra beliau yang kelak meneruskan perjuangan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dalam mengelola pondok pesantren yang didirikannya. Kedua putra beliau adalah Kiai Haji Ulin Nuba Gus Ulin dan Kiai Haji Ulil Albab Arwani Gus Bab. Kelak dalam menakodai pesantren itu mereka dibantu oleh Kiai Haji Muhammad Mansur, salah satu kodam Kiai Haji Muhammad Arwani Amin yang kemudian dijadikan sebagai anak angkatnya. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dan adik-adiknya sejak kecil hanya mengenyam pendidikan di madrasah dan pondok pesantren. Arwani kecil memulai pendidikannya di Madrasah Muawanatul Muslimin Kenepan, sebelah utara Menara Kudus. Beliau masuk di madrasah ini sewaktu berumur 7 tahun. Madrasah ini merupakan madrasah tertua yang ada di Kudus yang didirikan oleh Syarikat Islam SI pada tahun 1912. Salah satu pimpinan madrasah ini di awal-awal didirikannya adalah Kiai Abdullah Sajat. Setelah sudah semakin beranjak dewasa, akhirnya memutuskan untuk meneruskan ilmu agama Islam ke berbagai pesantren di tanah Jawa seperti Solo, Jombang, Yogyakarta, dan sebagainya. Dari perjalanannya berkelana dari
Satu pesantren ke pesantren itu telah mempertemukannya dengan banyak kiai yang akhirnya menjadi gurunya Masai. Ada sebagian guru yang mendidik Kiai Haji Arwani, di antaranya adalah Kiai Haji Abdullah Sajat Kudus, Kiai Haji Imam Haromain Kudus, Kiai Haji Ridwan Asnawi Kudus, Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang, Kiai Haji Muhammad Mansur Solo, Kiai Haji Munawir Yogyakarta, dan lain-lain. Selama mencari ilmu baik di Kudus maupun di berbagai pondok pesantren yang disinggahinya, Kiai Haji Arwani Amin dikenal sebagai pribadi yang santun dan cerdas karena kecerdasannya dan sopan santunnya yang halus. Itulah maka banyak kiainya yang terpikat. Karena itulah pada saat mondok, Kiai Haji Arwani sering dimintai oleh kiainya membantu mengajar santri-santri lain, lalu memunculkan rasa sayang di hati para kiainya. Beliau hidup di lingkungan masyarakat santri yang sangat ketat dalam menghayati dan mengamalkan agama. Oleh karena itu wajar saja jika beliau tumbuh menjadi seorang yang memiliki perangai halus, sangat berbakti kepada kedua orang tua, mempunyai solidaritas yang tinggi, rasa setia kawan, dan suka mengalah tapi tegas dalam memegang prinsip. Beliau dikaruniai kecerdasan dan minat yang kuat dalam menuntut ilmu. Pada masa remajanya dihabiskan untuk menuntut ilmu mengembara dari pesantren ke pesantren. Tidak kurang dari 39 tahun hidup beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu dari kota ke kota, yang dimulai dari kotanya sendiri yaitu Kudus, kemudian dilanjutkan ke Pondok Jamsaren Solo, Tebu Ireng Jombang, Pesantren Tebu Jombang, Pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta, dan diakhiri di Pesantren Popongan Klaten. Beliau mengajarkan Al-Quran pertama kali sekitar tahun 1942 di Masjid Genepan Kudus, yaitu selamat beliau nyantri di Pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta. Pada periode ini santri-santri beliau kebanyakan berasal dari luar kota Kudus. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit santri beliau semakin bertambah banyak, dan bukan hanya dari Kudus dan sekitarnya, tapi ada yang berasal dari luar provinsi, bahkan dari luar Pulau Jawa. Kemudian beliau membangun sebuah pondok pesantren yang diberi nama Quran Kudus Yanbu'ul Quran, yang berarti sumber Al-Quran. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1391 Hijriah atau 1979 Masehi. Pesantren Yanbu'ul Quran adalah pondok hufat terbesar yang ada di kota Kudus. Santrinya tak hanya dari kota Kudus, tetapi di berbagai kota di Nusantara. Bahkan pernah ada beberapa santri yang datang dari luar negeri seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Pondok tersebut adalah pondok peninggalan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, salah satu Kiai Kudus yang sangat dihormati karena kealimannya, sifatnya yang santun dan lemah lembut. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dilahirkan dari pasangan Haji Amin Said dan Hajah Wanifah pada Selasa Kliwon 5 Rajab 1323 Hijriah. Ribuan murid telah lahir dari pondok pesantren yang dirintis Kiai Haji Muhammad Arwani Amin tersebut. Banyak dari mereka yang menjadi ulama dan tokoh. Sebut saja di antara murid-murid Kiai Arwani Amin yang menjadi ulama adalah Kiai Haji Abdullah Salam Kajenpati, Kiai Haji Sa'roni Ahmadi Kudus, Kiai Haji Muhammad Hisam Hayat Kudus, Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz Bantul, Kiai Haji Muhammad Marwan Meranggen Demak, Kiai Haji Muhammad Mansur Kudus, Kiai Haji Abdul Wahab Bendo Bumiayu, Kiai Haji Muharrar Ali Blora, Kiai Haji Najib Abdul Qadir Jogja, Kiai Haji Ahmad Hafid Mojokerto, Kiai Haji Abdullah Umar Semarang, Kiai Haji Hasan Mangli Magelang. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin juga pernah menjadi pimpinan Jamiah Aliyah Thariqat Al-Mu'tabarah yang didirikan oleh para kiai pada tanggal 10 Oktober 1957 Masehi, dan dalam Muktamar NU 1979 di Semarang, nama tersebut diubah menjadi Jamiah At-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman. Sewaktu masih belajar qiraah sab'ah pada Kiai Haji Munawir Krapyak yang pelajarannya dimulai pukul 2 dini hari sampai menjelang subuh, beliau sudah siap pada pukul 12 malam, dan sambil menunggu waktu pelajaran dimulai, beliau memanfaatkan untuk melaksanakan sholat sunnah dan zikir. Kebiasaan tersebut tetap berlanjut setelah beliau kembali dan bermukim di Kudus. Biasanya beliau mulai tidur pukul 8 waktu Indonesia Barat dan bangun pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan melaksanakan sholat sunnah dan zikir. Apabila sudah lelah, kemudian tidur lagi kira-kira selama 1-2 jam, kemudian bangun lagi untuk melaksanakan sholat dan zikir. Begitu setiap malamnya, sehingga bila dikalkulasi beliau hanya tidur 2-3 jam setiap malamnya. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said dikenal oleh masyarakat di sekitarnya sebagai seorang ulama yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Banyak yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang wali. Beberapa santrinya mengatakan bahwa Kiai Haji Arwani Amin memiliki indera keenam dan mengetahui apa yang akan terjadi dan melihat apa yang tidak
terlihat. Konon menurut Kiai Haji Sa'roni Ahmadi, kelebihan Mbah Arwani dan saudara-saudaranya adalah berkat orang tuanya yang senang baca Al-Quran, di mana orang tuanya selalu menghatapkan membaca Al-Quran meski tidak hafal. Selain barokah orang tuanya yang cinta kepada Al-Quran, Kiai Haji Arwani sendiri adalah sosok yang sangat haus akan ilmu. Ini dibuktikan dengan perjalanan panjang beliau berkelana ke berbagai daerah untuk mondok berguru pada ulama-ulama. Selama menjadi santri, Mbah Arwani selalu disenangi para kiai dan teman-temannya karena kecerdasan dan kesopanannya. Bahkan karena kesopanan dan kecerdasannya itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sempat menawarinya akan dijadikan menantu. Namun Mbah Arwani memohon izin kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari bermusyawarah dengan orang tuanya, dan dengan sangat menyesal orang tuanya tidak bisa menerima tawaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena kakek Mbah Arwani, Kiai Haji Haramain, pernah berpesan agar ayahnya berbesanan dengan orang di sekitar Kudus saja. Akhirnya Mbah Arwani menikah dengan ibunya Nakiyul Kut pada 1935. Bu Naki adalah putri dari Haji Abdul Hamid bin Kiai Haji Abdullah Sajat yang sebenarnya masih ada hubungan keluarga dengan Mbah Arwani sendiri. Haji Muhammad Arwani Amin dikenal sebagai seorang ulama yang sangat tekun dalam beribadah. Dalam melaksanakan sholat wajib, beliau selalu tepat waktu dan senantiasa berjamaah meskipun dalam keadaan sakit. Kebiasaan tersebut sudah beliau jalani sejak berada di pesantren. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.